Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita optimalisasi, transformasi, dan inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Rida sendiri, karena selain sebagai guru di SMP Negeri 22 Benteng ini, Ibu juga sebagai guru penggerak praktek mengajar ya Ibu ya. Boleh dijelaskan Ibu? Oke. Kebetulan saya memang guru penggerak Pak. Ini Mbak lulusan dari angkatan 6, itu angkatan pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami ada 29 orang guru penggerak di situ. Dan sekarang lagi mengikuti pembekalan untuk calon pengajar praktik. Jadi yang mengajarkan para guru penggerak nanti. Nah, jadi saya juga menghimbau di sini mungkin untuk guru-guru di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nanti kalau ada pembukaan lagi guru penggerak, kemudian pengajar praktik, mari kita sama-sama mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Karena program ini bagus sekali Mbak. Pertama kita merubah mindset kita, paradigma pembelajaran. Jadi pendidikan itu kan sifatnya dinamis, bukan statis. Dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita tetap di zona zaman kita seperti itu, maka tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan. Maka di Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah sangat bagus. Dinas juga memfasilitasi kami untuk guru penggerak untuk mengadakan berbagai macam kegiatan yang ada di situ. Kemudian juga pengajar praktik begitu juga kan Mbak. Nah sekarang juga saya sebagai ketua MGMP Bahasa Inggris, kami juga akan mengadakan lomba minat bakat English Competition ya Mbak. Insya Allah akan diadakan besok hari. Dan Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi itu, kemudian memotivasi juga membantu ya Pak ya dari segi ya finansial dan semuanya. Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah sangat membantu dan memfasilitasi itu Mbak. Berarti banyak sekali kegiatan yang Ibu lakukan ya. Dan ini kegiatan dari MGMP ini di Bengkulu Tengah diadakan ya? Ya di Bengkulu Tengah itu lomba bahasa Inggris anak-anak se-Kabupaten Bengkulu Tengah, SMP khususnya Mbak. Oh khususnya SMP ya. Sejauh ini gimana antusias dari anak-anak SMP sendiri terkait dengan? Alhamdulillah dari kita 32 SMP negeri, kemudian ada 2 SMP swasta. Alhamdulillah semua sudah mendaftarkan diri untuk 5 cabang lomba. Ya antusiasnya baik. Tadi sudah disinggung ya sama Ibu Rida, karena memang sebagai seorang guru itu kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi sekarang itu sistem pembelajaran sudah mengikuti digitalisasi, apa-apa Zoom, kadang-kadang juga sistem belajar juga ditampilkan dalam bentuk visual. Kalau dari Bapak Edon sendiri seperti apa Bapak terkait dengan inovasi yang dilakukan nih setiap sekolah di Benteng sendiri? Baik, terima kasih. Sebelum kami jawab dan menambahkan apa yang disampaikan Ibu Rida, memang besok kita akan mengadakan English Day, minat bakat dari anak-anak khusus SMP besok. Dan mudah-mudahan Pak Sekda juga sangat antusias mendukung dan beliau hadir katanya besok di SMP 5. Yang kedua, besoknya juga kita akan mengadakan namanya RBD, Rehabilitasi Bahasa Daerah. Jadi kita tidak boleh melupakan bahasa daerah apalagi budaya kita. Cintai bahasa daerah tapi utamakan misalnya bahasa Indonesia, bahasa internal harus kita kuasai. Kalau kita sudah menguasai bahasa, kemana-mana pun kita akan bisa dan akan sukses ke depannya. Nah yang sampaikan tadi, ya untuk mendukung ini kan sebenarnya yang dituntut dari kurikulum Merdeka itu Mbak. Artinya guru ini tidak bisa lagi seperti kami. Saya kan guru nih. Iya. Kalau saya kan guru 2 kali 45 menit, habis kapur 2 buah, selesai lah itu. Nah ini tidak seperti itu. Dulu nggak seperti itu. Sekarang kan teknologi ini udah luar biasa. Sekarang itu ada namanya di PMM Bu ya Mbak. Ya, betul. Jadi diwajibkan di sana sudah lengkap yang namanya di plafon Merdeka Mengajar itu. Semua mata pelajaran itu sudah ada. Sudah lengkap, tidak perlu lagi guru ini bawa buku seperti kami dulu banyak-banyak betul gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya program pemerintah daerah untuk mendukung ini melalui Dinas Pendidikan. Bapak Bupati kita Pak Sedek selalu mengatakan apa yang bisa kita perbuat. Nah ternyata kita dalam setiap sekolah ini bisa kami sampaikan bahwa rata-rata sudah ada komputer di sekolah itu. Dan juga sekarang ini bahkan tahun itu kita mendapatkan bantuan juga dari kementerian dan pihak-pihak lain yang membantu kita yang namanya Chromebook yang bisa sejenis laptop juga, tapi itu di sana sudah ada semua untuk bahan-bahan pelajarannya. Jadi sudah kita bagi rata semua ini bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan kita usahakan dapat.
Bagaimana memperbaiki dapodiknya supaya mendapatkan bantuan ini. Nah, secara teknologi bahkan sekarang ini kita kan besok minggu depan kita mengadakan asesmen untuk nasional untuk SD. Kita udah melaksanakan di SMP bulan September kemarin. Nah, anak siswa ini kan nanti dari sini timbulnya rapor pendidikan. Nah, bagaimana untuk melaksanakan ini? Kalau anak tidak menguasai teknologi ini, sudahlah selesailah itu, nggak bisa. Makanya harus dalam tanda harus kita paksa. Kita panggil guru ini. Bagaimana caranya? Tentu mereka ini kan guru-guru ini kan punya dana BOS. Kita arahkan supaya mereka ini punya alokasi dana untuk itu melatih guru-gurunya ini. Nah, kita kan lihat itu Mbak sekarang. Saya nggak perlu lagi beli gelas lagi ke Jakarta atau ke toko yang di sebelah. Tinggal COD aja saya sampai. Udah kan, online gitu. shop Udah ya, online Pak? semua gitu. Bahkan kabarnya yang namanya Tanah Abang itu udah sepi gara-gara ini. Artinya di sini apa namanya? Guru-guru ini tidak bisa lagi tinggal apa namanya bel masuk, tidak. Harus seperti saya katakan tadi. Kalau dikatakan itu nggak ada alasan tua. Ini kurikulum merdeka ini jangan dimusuhi. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengambil yang terbaik dari situ. Ternyata kita banyak dibantu. Saya banyak belajar tentang itu. Jangan tanya dulu bikin pusing pulang jam 3 sore segala macam, tidak. Tapi sebenarnya untuk melihat ini kuasai teknologinya. Bohong loh Mbak kalau dikatakan nggak mampu lagi kami. Bohong tuh. Kenapa megang HP, megang Facebook bisa sampai jam 2 malam. Bapak-bapak ini kan itu kira-kira. Sampai abang nggak tahu lah ngomongnya kira. Artinya gini. Yang kita utamakan di sini, orang tahu, saya mengikuti PWI kemarin di Bengkulu Tengah, katanya manusia sekarang ini sudah memegang HP 8 jam lebih atau 8,5 jam per hari. Saya merasakan itu karena saya megang HP terus kira-kira ya. Saya lebih takut Bu ketinggalan HP daripada ketinggalan uang gitu. Benar kayaknya Pak itu ya. pentingnya gitu. Bukan apa-apa. Dalam arti gini, kenapa kita bisa menguasai HP bisa? Itu kan dasarnya semua. Di situ ada huruf, di sana sistem yang kemajuannya dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana kita untuk bisa beralih untuk pendidikan ini supaya bisa mengikuti sistem sekarang di kurikulum merdeka ini. Ibarat nasi itu tinggal makan, tinggal bagaimana sendoknya dan segala macam. Ya mari kita, hati kita sekarang kita buka. Kalau yang lebih senior seperti yang kami katakan tadi, ya tanyalah sama yang muda. Makanya seperti orang ibu ini sekarang membentuk kombel. Kelompok belajar di sekolah itu. Di situ memposisikan ada namanya memposisikan siswa yang pintar, bukan semua ya siswa pintar ya, yang mungkin agak apa segala macam menguasai. Nanti berkumpul semua nih, gurunya juga gitu, kompelnya juga gitu. Nah, tidak boleh lagi guru-guru sekarang ini namanya ketinggalan teknologi. Nah, Ibu ini sekali lagi salah satu bagian dari sahabat teknologi. Dulu kan kita ada namanya, sekarang udah ada Canva, ada juga AR segala macam yang bisa mempermudah guru. Tidak ada yang sulit. Nah, kembali ke kondisi daerah Bengkulu Tengah. Bahkan pemerintah Bengkulu Tengah melalui Pak Bupati dengan Pak Seda katakan, di mana sebenarnya blank spot atau katakanlah yang lemah sinyal di Bengkulu Tengah. Iya, masih ada Pak. Nah, katakanlah di Talang Donok misalnya. Tapi ada SMP 20 di situ dengan siswanya. Pintar juga Ibu ini mengatasi ini ya. Di mana Bu Ili misalnya kondisi di sana untuk asesmen nasionalnya. Oh, gampang Pak, kami cari ada sinyal, kami bawa Chromebook ke sini, kami bawa laptopnya ke sana. Nah, ini ada memang satu. Di mana titik yang tidak blank spot? Yang tidak ada diatasi, bahkan ada yang membawa ke rumahnya gitu. Tan penting diatasi. Tapi Bapak Bupati kita mengatakan cari titik lemahnya. Dihubungi dengan Kominfo, dihubungi dengan yang berhubungan dengan PUPR, bagaimana jalannya, bagaimana sinyalnya supaya bisa masuk. Jadi bisa dikatakan, disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala harus diatasi gitu kira. Kalau tidak kita atasi ya kadang nggak ada gunanya kita. Kan kira-kira. Ya guru-guru juga gitu. Saya yakin, saya udah mencoba mereka-reka ini sekarang. Bagaimana kalau 1.300 guru ini mengatakan saya mau, pasti bisa. Benar. Apapun namanya, kurikulum merdeka itu bukan suatu momok yang menakutkan. Ya, seperti saya lihat kemarin waktu mendatangkan gasing ini kami pertama 2-3 hari mereka sangat di mana lah mungkin siswa bertahan SD kelas 4 dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 17. Ternyata mereka asik. Nah, kembali kan ke hati Mbak sekarang. Tergantung kemauan sekarang. Kemauan ini tidak bisa hanya guru, harus ada siswanya juga, harus ada gedungnya juga, harus ada pemerintah daerahnya juga. Kalau semua yang udah bersinergi, tidak ada permasalahan, harus bisa diselesaikan. Kalau di SMP 22 sendiri gimana Ibu? Sudah melek digitalkah semua guru dan juga anak muridnya sendiri, antusiasnya gimana? Alhamdulillah, kalau kita di SMP 22 kita mengikuti Mbak ya perkembangan zaman. Kita tidak mungkin meninggalkan zaman udah digital, kita harus digital. Jadi dari sisi gurunya dulu, kami alhamdulillah di SMP 22 mendapat bantuan Chromebook dari Dinas Pendidikan kan untuk mencukupi untuk siswa kami yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tapi mencukupi Chromebook itu. Jadi itu diberdayakan. Kami juga memberdayakan komunitas belajar di mana di situ kita bisa belajar
belajar sesama guru itu Mbak, menggunakan sekarang asesmen sudah bisa kami menggunakan quizzes, kemudian kami juga menggunakan media Canva untuk membuat media-media pembelajaran. Nah itu tentu saja nanti disalurkan dengan anak, sehingga anak dalam pembelajaran nanti akan menyenangkan, akan tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau dibilang digital itu memang sangat signifikan perkembangannya gitu kan. Juga di dalam kelas juga anak-anak jadi lebih antusias belajar, lebih tertarik, lebih menyenangkan begitu kan. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan lancar gitu, dengan baik. Juga kita bisa mengaplikasikan kurikulum Merdeka itu dengan baik begitu. Jadi kan kita melihat kebutuhan anak maunya belajar seperti ini, bisa kita transformasikan dengan digital ini tadi Mbak. Oke, berarti dengan adanya pendidikan digital ini mampu meningkatkan antusias anak-anak untuk belajar. Ya betul, dalam pembelajaran. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita hari ini, optimalisasi, transformasi, dan inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.